Jadi minta izin Pak, jadi kita sudah bisa mulai ini ya? Oke, ya, terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menelpon. Jadi mungkin bisa diulang dengan Bapak siapa? Ya, saya Kamarudin Jiwa. Oke Ya. Pak, Bapak kan sudah tersiar di beberapa media online tentang keluarga Bapak, terutama jumlah anak yang luar biasa banyak lah, boleh dibilang ya. Iya, betul. Jadi itu benar Pak ya, sesuai dengan itu ya? Iya, benar. Ya. Semua satu bapak satu mama. Satu bapak satu mama ya. Itu pernikahan itu dari tahun berapa Pak? Ya, usia pernikahan saya menikah tepatnya 5 Januari tahun 1996. Ya, pada saat itu Bapak umurnya berapa? Tahun ya. Pada saat itu umurnya Bapak berapa? Umur saya saat itu 28 tahun ya, terhitung 28 tahun saat itu. Ibunya istri saya umurnya 20 tahun. Jadi selisih cukup jauh ya selisihnya ya? Cukup jauh 8 tahun ya. Lebih. Jadi pertemuannya dulu katanya pesantren atau bagaimana ya? Atau nikahnya di pesantren seperti apa? Saya menikah tanpa pacaran, bahasanya sekarang tanpa pacaran. Kita hanya berarti secara betul-betul secara syar'i ya? Ya, secara syar'i. Jadi kita menikah waktu itu di pondok pesantren, pondok pesantren Darul Istiqamah Pusat Macopa di Kabupaten Maros. Sebanyak 21 pasang, jadi saya nikah masal. Jadi nikahnya itu nikah masal. Ya. Memang semua asli Sulawesi Selatan semua ya? Ya, dua-duanya. Saya dari Pangkep, istri dari Maros. Saya Pangkep, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Terus pindah ke Kolaka Utara? Saya sebenarnya menginjak kaki di Sulawesi Tenggara ini sejak tamat SPG tahun 87. Saya mengajar 2 tahun, kembali lagi ke kampung tahun 89 ya, sampai kurang lebih 10 tahun di kampung, kembali lagi ke tempat asal semula mengajar tahun 99. Jadi sejak tahun 99 sampai sekarang saya menginjakkan kaki di Kolaka Utara ini. Waktu itu masih Kolaka. Iya, masih Kabupaten Kolaka dulu ya, belum Mekar. Belum Mekar. Terus pindah di Kolaka Utara sejak menikah, apakah nanti punya anak atau di Kolaka Utara baru punya anak? Saya pindah ke Kolaka Utara sudah lahir 3 orang. Oh, sudah 3 orang. Pertama, ya. Jadi anak pertama sampai ketiga lahir di Sulawesi Selatan, anak keempat sampai 16 lahir di Kolaka Utara. Ya. Sampai 16 lahir di Kolaka Utara. Itu jarak lahirannya berapa usia? 1 tahun ya? Kalau hitung-hitungannya itu rata-rata 1 tahun 6 bulan kalau hitung-hitung rata-ratanya, tapi ternyata ada anak saya lahir 1 tahun, ada yang lahir jaraknya 1 tahun 2 bulan, ada yang jaraknya 1 tahun 4 bulan, ada yang 1 tahun 6 bulan.
kalau di rata-ratakan itu 1 tahun 6 bulan rata-rata. Iya, iya. Tapi tidak ada kurang dari 1 tahun ya? Ya, tidak ada juga tidak ada yang bilang 11 bulan, dah pas 1 tahun. Hmm. Ya, Berapa orang perempuan, berapa orang laki-laki anaknya dari 16? ya. Karena dari 16 itu 8 laki-laki, 8 juga perempuan. Subhanallah. Gitu ya. Tidak ada lahir kembar, tidak? Ya, tidak ada. Hmm. Lahir normal satu-satu. Lahir normal. Begitu. Berarti ibunya betul-betul kuat fisik. Dia begitulah ya, karena dia itu tidak mengeluh, tidak ada suaranya kalau melahirkan. Ya, satu yang tidak biasa bagi orang itu, mulai anak ke-6 itu setelah saya mengajar di SD 1 Kato ini, saya sendiri yang kasih lahirkan sampai anak ke-14. Maksudnya kasih lahir sendiri bagaimana? Waktu itu ya, mulai anak ke-6 sampai anak ke-14 itu saya sendiri yang kasih melahirkan. Wah, Bapak sendiri yang bertindak sebagai dokter anak. sebagai dukun beranak. Bapak punya keahlian juga itu ya? Ya, yang potong jarinya, pokoknya sama dengan tanpa bantuan medis. Dukung hanya di rumah sakit bidang. Tanpa bantuan medis ya? Ya, jadi saya tidak bawa medis. Tapi waktu itu belum ada aturan. Jadi setelah lahir saya punya anak semua, barulah diwajibkan melahirkan di puskesmas, tapi sudah lahir semua. Jadi tidak kena tidak ke aturan saya. Gitu. Jadi lahir di rumah. Terus ini dari yang artinya jarak lahirannya itu sangat rapat. Ya. Bagaimana asupan nutrisinya, Pak? Apakah dari ASI atau susu produk? Mulai saya perhatikan itu, mulai anak pertama sampai ke-8 lancar, ASI-nya lancar. Oh, ASI semua itu ya? Ya, nanti anak ke-9 sampai anak ke-16 itu ASI-nya ibunya sudah bukan lagi, artinya ada, tapi kayak apa itu, susu yang susu kayak susu air saja, agak putih saja sedikit, jadi tidak kental lagi itu ASI-nya. Jadi mulai anak ke-8 itu, anak ke-9 itu ya sudah dibantu susu. Jadi boleh dibilang lagi sudah susu nih kita belikan, karena ASI dari ibunya sudah tidak sudah tidak kental. Itu yang saya perhatikan. Saya terus terang kagum, Pak ya. Artinya dari kebanyakan orang itu, sedangkan rawat saja 1 bahkan 2 itu beratnya bukan main. Bagaimana Bapak merawat 16 orang? Apakah hanya dengan istri saja atau ada bantuan baby sister misalnya? Jadi karena saya sudah terbiasa dari kecil hidup dengan keluarga besar, jadi biasa-biasa juga. Jadi tidak ada juga merasa repot. Tidak repot juga ibunya, saya juga tidak merasa repot, tetap mengajar. Jadi pernah nggak Pak? Pernah nggak Pak di suatu waktu, mungkin di suatu waktu ketika rewel anak-anak, mungkin pusing kenapa bisa banyak begini anak-anak, tidak? Atau seperti apa? Tidak pernah bilang berpikir kenapa banyak begini, enggak. Karena
yang itu saja merepotkan itu kita itu, tapi saya sudah antisipasi. Iya. Itu kalau musim anu itu, kalau musim batuk itu pada saat buah-buahan berbuah itu musim batuk, situ repot karena beringus pindah-pindah kepada anak yang satu dan yang lain. Tapi saya sudah antisipasi sebelumnya, saya belikan obat herbal, saya sudah saya bawa ke puskesmas berobat. Jadi alhamdulillah itu 2-3 hari kembali kembali normal lagi, kesehatannya kembali pulih. Jadi saya sudah antisipasi dan saya sudah tahu penyakit-penyakit yang sering yang muncul itu, misalnya demam, saya sudah antisipasi dengan obat paracetamol, baik yang tablet maupun yang Sirup. botol. Iya. Ya. Misalnya obat sakit perut, saya sudah antisipasi semua, saya sudah siapkan. Sudah ada memang semacam kota obat yang saya simpan di situ untuk persiapan sewaktu-waktu bila terjadi anak saya sakit seperti itu. Nah, kemudian Bapak seorang PNS. Iya. Penghasilan Bapak cukup apa kurang menghidupi anak-anak rumah tangga? Kalau bicara penghasilan tidak cukup karena saya kan belum sertifikasi, jadi tidak ada penghasilan tambahan. Ya. Sampai sekarang belum sertifikasi. Jadi hanya gaji itu pun tergadai sebagian di bank. Jadi jauh dari cukup. Tapi alhamdulillah itu ada-ada saja itu. Meski karena saya agak aktif di luar rumah kalau di organisasi, jadi teman-teman sewaktu ada pekerjaan dipanggil. Kemudian yang membuat saya juga cukup bisa teratasi itu karena ibunya juga jual di warung, jual di kantin sekolah, makanan dan minuman. Nah, itulah yang menutupi kebutuhan sehari-hari saya. Kalau nama ibu, siapa nama istrinya? Istri itu Najra Rashid. Najra Rashid. Lalu anak-anak ini sudah sekolah semua? Ya, sudah ada yang selesai. Anak pertama sudah selesai. Anak kedua sudah menikah. Anak ketiga dan keempat lagi penyelesaian studi akhir S1-nya ya. Boleh dibilang sudah selesai, tinggal di wisuda. Ya. Kemudian anak kelima lagi mengenyam pendidikan kuliah di Jogja, tapi sampai sekarang kuliah online. Kemudian anak ke-6 ini lagi mau mendaftar juga di perguruan tinggi, baru tamat dari Alia. Selebihnya sementara sekolah di pondok pesantren, 6 orang yang masih di sekolah di SD. Jadi begitu tamat SD kita masukkan di pondok, begitu. Oh, langsung masuk pondok ya? Berarti semuanya semua alumni pondok, Pak ya? Jadi saya punya itu dari 10 yang mengenyam pendidikan ini, 9 alumni pondok, 1 ini sekolah di SMK. Jadi tapi sampai kelas 9 dia di pondok juga. Kelas 10, 11 saya masukkan di SMK karena saya lihat ada bakat dia di bidang mesin. Terus jadi saya ada penghafal Quran? Ada penghafal Quran, Hafiz? Ya, kalau bicara Hafiz itu semua saya Hafiz karena dia sudah hafal
semua 1 juz rata-rata yang Rata-rata 1 juz. masih SD. Kemudian yang sudah di pondok itu sudah berjalan 2 sampai 5 juz. Yang kakak pertama yang tua habis 30 juz. Yang Subhanallah. kedua 10 juz. Yang ketiga 30 juz juga. Yang keempat 30 juz juga. Yang kelima 15 juz. Yang keenam di atas 5 juz. Nah, yang ke-7, 8 ini baru mau jalan 3 juz. Yang 9, 10, 2 juz. Selebihnya 1 juz ke bawah ya. Seperti itu. Jadi memang anak saya semua kalau dibilang hafiz ya hafiz memang. Karena Hafiz. rata-rata hafal. Kalau ibu sendiri hafiz juga? Sebenarnya ibunya itu boleh dibilang juga sekarang hafiz karena dia juga sudah hafal juz 29, 28, 29, 30. Jadi dia juga hafiz 3 juz. Nah, Terus kalau saya iya. tidak hafal tapi banyak ya ayat-ayat umum saya hafal tapi tidak sampai selesai 1 juz, jadi tidak dihitung habis. Tapi itu sudah luar biasa, Pak. Iya. Menghasilkan anak-anak yang sangat berkualitas. Iya. Terus tidak ada yang mengajar Jadi, anak-anaknya kita yang mengajar di pesantren karena kan mereka penghafal Quran. Jadi sementara sekarang sebenarnya anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah mengajar di pondok. Cuma kalau dia misalnya dia lagi kuliah aktif, ya dia ada di Makassar. Tapi kalau dia libur, mengajar lagi di pondok bantu kakaknya. Karena kakak yang tertua ini sudah jadi guru tetap di pondok. Yang paling tua itu sudah jadi guru tahfiz. Yang bimbing saat menghafal ya. Seperti itu. Terus kalau melihat keluarga Bapak, pemerintah ada enggak perhatian-perhatian tertentu? Oh iya, pemerintah kan seperti saya punya anak ini hampir tiap tahun ikut MTQ dan dapat juara selalu ada 2-3 yang bukan 1-2, 2-3 yang mewakili ke provinsi, tapi tidak pernah sampai tingkat nasional. Tapi selalu tiap tahun ada yang ke provinsi mewakili. Ya itu kalau Ramadan, kalau mau Lebaran dia yang juara itu satu juga. Kemudian ada anak saya ini yang kelima itu tamat dari pondok dapat beasiswa ke Jogja, itu yang sekarang masih kuliah online ya, belum ke Jogja. Jadi pemerintah khususnya sekarang ini yang tapi tidak ada yang dapat beasiswa sekolah atau pendidikan kuliah. Ya. Tidak ada yang dapat beasiswa. Kenapa? Tidak ada yang dapat beasiswa. Ada, ini anak yang kelima dapat. Alhamdulillah. Dapat beasiswa yang kelima. Dapat beasiswa hanya karena dia kuliah online, jadi dia hanya belajar saja, pemerintah yang bayarkan anunya. Iya. Ya. Jadi Bapak ASN-nya di lingkup dinas kabupaten atau vertikal? Guru di mana nih? Lingkup dinas kabupaten karena saya guru SD, jadi di bawah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Ya. Terus kendalanya kenapa belum bisa lolos sertifikasi? Begitulah, saya dahulukan saya punya pendidikan anak. Ya, saya utamakan pendidikannya anak sekolah, jadi saya tidak lanjut. Tapi kita diwajibkan sejak
tahun 2014 ya saya paksa kuliah. Alhamdulillah selesai akhir 2017 baru sarjana. Jadi hitung-hitungannya saya punya baru selesai, baru 4 tahun yang lalu selesai ya. Kemudian mungkin karena faktor umur, pada saat kita bersaing dengan ikut UKG, bersaing dengan anak baru, mereka lebih unggul. Karena kita guru senior tidak kuat lagi belajar secara sementara pertanyaan-pertanyaannya semua hal-hal yang baru. Jadi mungkin di situ saya sudah 2 kali saya ikut UKG tapi tidak mencapai nilainya begitu. Iya, bersabar saja. Nah, kemudian kembali lagi pada persoalan punya anak yang sampai 16. Ada enggak tips-tips ada enggak tips Bapak supaya mungkin pemirsa bisa mengambil nilai-nilai pelajaran positif di dalamnya? Ada enggak tips-tipsnya, Pak? Ya. Jadi dalam mendidik anak saya itu, yang pertama kalau sejak dia sudah memahami yang namanya tanggung jawab, saya berikan kewajiban. Seperti misalnya waktu saya anak saya sudah 8. Anak pertama menjaga anak kelima, anak kedua menjaga anak ke-6, anak ketiga menjaga anak ke-7, anak keempat menjaga anak ke-8. Jadi masing-masing ada tanggung jawabnya, satu menjaga adiknya. Selanjutnya tips-tips kami supaya anak saya itu taat kepada orang tuanya, ya saya sudah biasakan sejak kecil semua harus bekerja sesuai dengan kemampuannya. Misalnya ada yang mencuci, ada yang mencuci piring, ada yang menyapu, ada yang membersihkan rumah dan sebagainya. Mereka semua sejak kecil saya sudah kasih tanggung jawab. Kemudian kalau dia berprestasi, misalnya ada sesuatu hal yang luar biasa berprestasi, saya kasih hadiah atau kita pergi bawa rekreasi, begitu tips-tips dalam mendidik. Jadi tetapi saya dalam hal mendidiknya sesuai dengan kemampuan penerimaannya. Ya misalnya yang biasanya kita kasih uang saku, kita kurangi uang sakunya, seperti itu. Nah, tapi kalau saya punya, karena senang dia naik motor, ya kalau dia melakukan kebaikan dibawa-bawa kita. Nah, itu tadi tips anak. Ya. Nah, sekarang tipsnya membentuk istri yang demikian taat dan tenang mengarungi rumah tangga. Ada enggak? Pertama dia memang sudah terbentuk dari pondok. Jadi kalau dari pondok itu bahasa umumnya sudah sarapan paginya itu di setiap pemberian materi baik di kelas maupun di masjid itu materi bagaimana membina rumah tangga Islam. Jadi mereka sudah ada dasar dari pondok. Yang kedua, istri saya itu bukan tinggal di asrama, tapi dia tinggal di ustazahnya. Jadi dari satu ustazah lain, jadi dia banyak pengalaman mendidik anak. Anak ustazahnya dia jaga, dia bantu ustazahnya jaga anaknya. Jadi sudah ada pengalaman. Jadi tinggal dia terhadap saya itu, saya hanya mengarahkan saja. Saya hanya memberikan nasihat-nasihat supaya sabar. Tapi sebenarnya memang
dasar saya punya istri memang kesabarannya tinggi. Jadi saya tidak terlalu banyak bicara bagaimana supaya istri saya ini taat kepada saya, karena dia jauh lebih tahu daripada saya, karena dia dari pesantren, saya dari umum. Iya. Ya, begitu. Artinya kalau secara umum kan kita tidak Ya, heran bahwa ada kadang perempuan yang tidak mampu menghadapi biduk rumah tangga yang apalagi misalnya kehidupan ekonomi pas-pasan. ya. Tapi Bapak Jadi tidak. kalau kehidupan seperti itu istri saya sudah terbiasa. Dia sejak kecil juga biasa merasakan penderitaan. Tapi sebenarnya dia tidak menderita. Iya, Cuma dia maksudnya dia sudah mengalami sejak kecil, dia sudah hidup dengan keluarga besar juga. Saya juga demikian, sehingga tidak ada masalah dalam menghadapi rumah tangga. Seperti itu. Nah, segmen terakhir ini, Pak. Ya, masih ada rencana tambah anak? Ya. Masih ada rencana tambah anak? Kalau anak sudah tidak, karena sudah tutup kandungan. Tapi kamu tambah istri mungkin agak juga, karena kita sudah masuk usia nih. Jadi sudah tidak berpikir lagi tambah ibunya. Tapi kalau tambah ibu, karena kalau mau tambah ibunya tuh. Berarti sudah tidak kepikiran, Pak ya? Iya. Ada. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa. Insya Allah, betul. Semoga Allah bisa membuka keridoannya untuk kita bisa berjumpa langsung. Insya Allah sehat-sehat umur panjang. Saya bisa berjumpa langsung. Iya, terima kasih banyak juga ini atas ini wawancaranya. Mudah-mudahan hasil wawancara kita ini bisa memberikan inspirasi